Bayangkan masuk surga dengan tanpa hisab. Siapa yang tidak mau dengan balasan ini? Qalu, para sahabat pun bertanya, "Wa man hum ya Rasulullah?" Siapakah di antara mereka? Fadilah atau keutamaan dan balasan bagi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bertanya-tanya, apa sih balasan yang akan diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertawakal? Yang pertama, bahwasanya balasan bagi orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dukhulul jannah bighairi hisab. Jadi masuk surga tanpa hisab. Betapa indahnya kalau kita termasuk orang-orang yang masuk jannah Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Seperti hanya kita ketahui bahwasanya di antara nama hari kiamat adalah yaumul hisab, hari penghitungan. Artinya apa? Setiap amalan kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan kita dihitung, perbuatan kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibalas yaumul jaza, dibalas segala yang kita lakukan tersebut. Tidak ada yang pernah luput dari perhitungan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagi orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan balasan masuk surga tanpa hisab. Dalilnya adalah hadis dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannah ummati sab'una alfan bighairi hisab. Artinya adalah akan masuk surga di antara umatku sab'una alfan, 70.000, bighairi hisab, dengan tanpa hisab. Bayangkan masuk surga dengan tanpa hisab. Siapa yang tidak mau dengan balasan ini? Qalu, para sahabat pun bertanya, "Wa man hum ya Rasulullah?" Siapakah di antara mereka? Mudah-mudahan kita termasuk dari mereka, ya. Atau justru pertanyaan karena takut, jangan-jangan kita tidak termasuk dari mereka. Para sahabat bertanya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Humul ladzina la yaktawuna wa la yastarqun wa ala rabbihim yatawakkalun." Sifat dari 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab, yaitu mereka yang tidak mengobati dengan kai, pengobatan dengan besi panas. Ditempelkan luka itu pada besi panas yang menganga, yang merah, agar darahnya berhenti. Pada dasarnya pengobatan dengan kai ini dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Tapi Nabi SAW tidak menyukai alternatif terakhir. Kemudian wala istarkun, dan tidak minta untuk diruqyah. Kalau ada seorang yang sakit, ya, pada dasarnya boleh kita minta ruqyah. Tapi ini merupakan bentuk kurang tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang masyru' bagaimana? Seharusnya bagaimana? Kita meruqyah diri kita sendiri. Kalau ada yang sakit, perut kita sakit, kepala kita sakit, kita ruqyah sendiri. Ada tubuh kita yang sakit, ya, kita ruqyah. Artinya kita bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Fatihah. Kemudian seluruh Al-Qur'an pada umumnya adalah ruqyah. Akan tetapi ada beberapa ayat yang terkhusus seperti surat Al-Fatihah yang ada dalil khususnya, itu bisa merupakan ruqyah yang sangat manjur sekali. Sebagaimana hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kemudian la yastarq. Jadi kalau ada orang sakit, sebaiknya kalau saudara kita yang memintakan ruqyahnya. Jangan dia yang minta kepada kita. Walaupun itu bukan satu hal yang haram, tapi dalam rangka mengamalkan hadis ini, di antara sifat 70.000 golongan
yang masuk surga tanpa hisab adalah mereka yang tidak minta diruqyah. Kemudian apa? Sifat yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bertawakal, menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakitnya dari Allah Subhanahu wa taala, sembuhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Segala yang dia peroleh itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala menambatkan hati, memberikan segala bentuk ketaatan, segala bentuk peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat tawakal yang merupakan amalul qalbi. Kata Imam Ahmad rahimahullah bahwasanya at-tawakkul amalul qalbi. Bertawakal merupakan bentuk dari amalan hati yang begitu besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis, yadkhul jannah aqwamun afidatuhum mithlu afidatit thair. Akan masuk surga satu kaum yang hati mereka dalam bertawakal, maksudnya mithlu afidatit thair, sebagaimana hati seekor burung. Ini permisalan yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bertawakal seorang mukmin itu seperti hanya seekor burung. Bagaimana? Dalam sebuah hadis dari Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dijelaskan dalam hadis yang lain, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, seandainya kamu sekalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, bertawakal, menambatkan hati, memberikan segala bentuk hati, amalan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ruang sekecil apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala, la razaqakum kama yarzuqut thair, maka akan diberikan, sungguh aku akan memberikan rizki pada kalian sebagaimana aku memberikan rizki kepada seekor burung. Taghdu khimasan, ketika burung itu pagi hari dengan keadaan lapar, perutnya kosong, dia keluar, entah kemana keluar ya, mencari makan, ada berusaha. Kemudian di sore hari sudah kenyang, bahkan bisa memberikan makan kepada anak burung yang kecil misalnya, anak-anaknya. Padahal dia tidak berpikir, tidak punya cadangan devisa mungkin ya, untuk masa depan dia. Burung tidak berpikir besok bagaimana. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala Razzaq, Maha memberi rezeki. Tidak ada makhluk yang diciptakan di dunia ini kecuali apa? Rizkinya telah diatur, telah diberikan, telah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu seperti ini, mampu bertawakal, benar-benar bertawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan apa? Mengambil sebab. Seperti seekor burung ketika pagi hari tidak tidur. Artinya apa? Harus ada amal, bekerja. Inilah yang menjadi sebab Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Satu hal yang apa? Sifatnya mustahil, ghairu ma'qul. Ketika seorang menginginkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya berdoa terus, tidak mau berusaha. Ya, satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapati seorang yang berada di masjid. Dia berdoa terus ya, minta diberikan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimarahi. Kenapa? Karena ada, bahkan banyak orang memahami tawakal itu bertentangan dengan asbab. Yang nama tawakal ya sudah, yang penting apa? Kita berdoa. Jangan berusaha, tidak berusaha. Yang penting kita berdoa terus. Tidak ada pertentangan antara mengambil sebab dengan tawakul. Bahkan di antara bentuk tawakul atau tawakal yang benar adalah kita mengambil sebab yang syar'i tentunya ya. Sebab-sebab yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak keutamaan, pahala yang diperoleh bagi orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit tadi bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.